Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri. Yang sekarang adalah tentang gradien garis singgung. Jadi turunan dari suatu fungsi itu nanti dia akan menghasilkan gradien. Gradien garis singgung kurva yang nantinya kita bisa cari persamaan gradiennya tersebut. Persamaan garis singgung kurva pada titik tersebut. Jadi turunan pertama itu kalau fx adalah fungsinya, maka fx itu adalah mgs lah ya, gradien garis singgungnya. Sama seperti di aplikasi turunan fungsi aljabar ya, hanya bedanya dia nanti fx-nya adalah fungsi trigonometri. Cara-caranya sama, nanti ketika diketahui titik tertentunya absisnya, ordinatnya, atau diketahui dia sejajar atau tegak lurus dengan garis tertentu itu sama, hanya bedanya dia fungsinya trigonometri. Kita coba pakai contoh ya. Ini contoh yang pertama, dia diketahui fungsi sama ini absis. Absis itu apa? Absis itu adalah x-nya. Jadi nanti ketika x-nya sama dengan 0, garis singgung, jadi ini misalnya di kurva. Nah, ketika dia x-nya sama dengan 0, misalnya 0-nya di sini nih. Nah, berarti di sini nih garis singgungnya apa PGS-nya. Nah, itu. Nah, ingat gradien persamaan garis singgung itu adalah turunan pertama dari fungsinya. Berarti ini kita cari turunan pertamanya. Berarti dia kita cari persamaan garis singgungnya ya. Gradiennya. Jadi sama dengan f aksen x, yaitu apa? 2 cos x ditambah sin x. Turunan cos apa? Min sin. Jadi min 2 sin x. Turunan sin cos, berarti plus cos x. Nah, tadi diketahui juga kan dia absisnya 0 ketika x-nya sama dengan 0. Nah, ini kita ganti aja nih. Ketika dia 0, berarti dia min 2 kali sin 0 ditambah cos 0 derajat. Oke, berarti berapa? Berarti min 2 dikali sin 0 itu adalah 0, ya kan? Ditambah cos 0 itu adalah 1. Jadi jawabannya adalah 1. Jadi gradien garis singgungnya nanti adalah 1. Nah, ini kita udah dapat gradien garis singgungnya. Kita cari dulu titik singgungnya. Ini kan baru titik singgungnya baru x-nya doang nih. Kita cari y-nya nih. Y-nya itu adalah fx-nya. Nah, ketika kapan? Ketika 0. Yang ini ya berarti. Kalau fx, kalau turunan berarti yang ini. Yang sebelum diturunin kalau kita nyari y. Berarti 2 dari cos 0 ditambah sin 0. Nolnya pakai radian nih, nggak pakai derajat. Tapi sama aja sih nilainya. Sin 0 gitu ya. Seragam nggak usah pakai derajat karena pakai radian. Oke. Nah, cos 0 itu kan 1, berarti 2 kali 1 ditambah sin 0 itu adalah 0. Jadi y-nya adalah 2. Jadi titiknya adalah, jadi titik singgungnya adalah x, y. X-nya 0, y-nya 2. Udah, kalau gitu kita tinggal cari ininya aja. PGS-nya, persamaan garis singgungnya. Kita pakai y min y1 sama dengan m dikali x min x1. Tentunya m-nya adalah mgs. Nah, udah. Berarti y dikurang 2 sama dengan m-nya adalah 1 dikali x min 0 ya. X1-nya adalah 0. Ini x1, y1-nya lihatnya dari sini. Ini x1, ini y1 gitu. Nanti kita dapat y sama dengan apa?
X min 0 kan X. 1 kali X, tinggal X plus 2. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan X plus 2. Itu kalau diketahui absisnya. Jadi kita tinggal cari gradiennya. Nih yang ini, kita cari gradiennya. Sorry, saya mau merahin. Ini cari gradiennya. Lalu kita cari titik singgungnya. Baru kita dapat PGS-nya, persamaan garis singgungnya. Dengan rumus ini nih. Ini rumus yang dipakai mencari persamaan garis kalau dengan gradien dan satu titik. Contoh yang kedua, tentukan persamaan garis singgung fx sama dengan akar 3 sin x ditambah setengah dengan ordinat 2 dan x berada di kuadran 1. Nah, dari soal ini diketahui fx dan sekarang ini ordinat. Ordinat itu adalah y, berarti nanti ini y-nya sama dengan 2. Kemudian apalagi informasi dari soal? X-nya berada di kuadran 1. Kuadran 1 itu berarti X-nya antara 0 sampai dengan 90 ya di kuadran 1. Oke, sama seperti tadi. Pertama kita cari gradien garis singgungnya atau MGS-nya. Kita cari gradien garis singgungnya itu adalah turunan dari Fx, yaitu ini nih. Kita turunkan akar 3 sin X. Akar 3 sin X kita turunin. Sin itu jadi cos, berarti jadinya akar 3 cos X. Nah, setengahnya diturunin jadi hilang ya, karena nggak ada variabel X-nya di situ. Nah, sekarang, kalau ini Y-nya udah kita ketahui, sekarang kita cari X-nya dulu. Kita cari X-nya dulu ya. Berarti Y-nya itu adalah Fx sama dengan 2, berarti 2. Ini kita tulis dulu fungsinya Fx sama dengan akar 3 dari sin akar 3 dikali sin X ditambah setengah. Nah, karena Y sama dengan Fx, berarti ini sama dengan 2. Ini akar 3 sin X plus setengah. Ya. Ini pindah ruas, jadi setengahnya pindah ke kiri ya. Jadi 2 min setengah itu berapa 2 min setengah? 2 min setengah, tulis dulu deh. Akar 3 sin X. 2 itu 4 per 4, 4 per 4 dikurang 1 kan jadi 3 per 2. Sorry, 4 per 2. Ini dikurang 1 per 2 adalah 3 per 2. Akar 3 sin X. Nah ini kita bagi dengan akar 3. Jadi 3 per 2 akar 3 sama dengan sin X ya. Nah, ini akar 3-nya di bawah. Karena dia dibagi dengan akar 3, jadi akar 3-nya di bawah ya. Nah, kalau ada akar 3 di bawah, kita rasionalkan. Kita kali akar 3 per akar 3, ya kan? Akar 3 kali akar 3 adalah 3. Ini kita bagi dengan 3 yang sini. Hasilnya adalah, ini jadi 1, jadi setengah akar 3 sama dengan sin X. Nah, kita cari nih. Sin X sama dengan setengah akar 3 di kuadran 1. Berarti X-nya adalah berapa yang nilainya setengah akar 3? Ya, betul. X-nya adalah 60 ya. Nilai sin yang nilainya setengah akar 3 adalah 60 derajat. Berarti X-nya adalah 60. Kenapa hanya 60? Karena nih di kuadran 1. Sehingga titik singgungnya adalah 60,0. Ini titik singgungnya. Titik singgungnya adalah 60,0. 60 derajat, 0. Ini kalau, sorry, 2, karena Y-nya 2. 2. X-nya 60, Y-nya 2. Oke. Sekarang titiknya udah dapat, gradiennya nih kita terusin nih. Ternyata belum selesai. Ini X-nya kita dapat adalah 60. Berarti ketika F aksen 60 nih, FGS-nya nih. Berarti gradien garis singgungnya M sama dengan F dari 60 derajat. Kenapa 60? Karena
X-nya adalah, titik singgungnya adalah ketika X-nya 60 gitu. Akar 3 cos 60. Cos 60 berapa? Setengah ya. Berarti ini adalah akar 3 kali cos 60. Cos 60 setengah ya. Kalau sin baru setengah akar 3. Setengah. Berarti sama dengan setengah akar 3. Nah udah. Kita udah dapet gradiennya. Kita udah dapet juga titik singgungnya. Masukin ke persamaan. Persamaan garis singgungnya adalah PGS-nya. Jadinya Y min Y1 sama dengan M-nya MGS kali X min X1 gitu ya. Berarti Y min Y1-nya adalah 2, MGS-nya adalah setengah akar 3 dikali X min berapa tadi? 60 derajat. Nah, gitu ya. Sehingga kita dapat Y min 2 itu sama dengan setengah akar 3X min ini 60-nya supaya ini kita ubah ke radian ya. Jadinya 60-nya itu adalah bisa dijadiin ini apa namanya? Radian, tapi sementara ini dulu aja deh. Jadi ini 60 dibagi 2 itu 30 akar 2. 30 derajat akar 3 itu aja deh. Nah, baru nanti kita rubah ke radiannya di sininya aja. Sehingga persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan setengah akar 3X setengah akar 3X min, nah ini dijadiin radian jadinya pi per 6 ya. 180 bagi 6 itu 30 derajat. Akar 3 ditambah 2. Jadi ini PGS-nya. Ini asalnya dari ini. 30 derajat itu sama dengan pi per 180 derajat dikali 30 derajat. Nah, ini jadi nanti sama dengan pi per 6. Nah, ini. Kenapa jadi pi per 6? Karena itu. Oke, clear ya? Nah, bagaimana diketahui titik singgung ini ya? Ini titik singgung. Bagaimana kalau kita yang diketahui adalah gradien dari garis gitu. Jadi dia persamaan gradien persamaan garis singgungnya sejajar atau tegak lurus dengan garis tertentu. Ini contohnya yang ketiga. Tentukan PGS dari fx sama dengan cos kuadrat x pada interval 0 derajat sampai 180 derajat. Di antara itu x-nya ya. Kemudian dia sejajar dengan garis ini ya. 3x min 6y min 1 sama dengan 0. Nah, pertama kita tentukan dulu turunan pertamanya untuk dapetin ini ya. Kita tahu gradien garis singgungnya itu sama dengan turunan pertama dari fungsinya. Apa? Cos kuadrat x, berarti ini 2 cos x-nya jadi pangkat 1, cos-nya jadi pangkat 1, kemudian sekarang cos itu sendiri yang diturunin, jadi turunan cos adalah min sin x gini ya. Sehingga ini sama dengan 2 cos x sin x itu sama dengan min sin 2x. Min sin 2x. Karena 2 cos x sin x itu sama dengan sin 2x. Nah, kita tahu ini. Dia katanya sejajar dengan garis ini. 3x min 6y min 1 sama dengan 0. Itu kan berarti kalau dia 3x
min 6Y min 1 sama dengan 0, berarti dia min 6Y sama dengan min 3X plus 1, atau Y-nya jadi sama dengan setengah X plus, min 1/6. Berarti gradien ininya sama dengan berapa? Ini gradien garisnya adalah setengah, ini sama dengan setengah. Kenapa? Karena dia sejajar. Kalau dia sejajar, berarti M1 sama dengan M2 atau gradiennya sama. Kalau dia tegak lurus, berarti M1 dikali M2 sama dengan min 1. M1 dikali M2 sama dengan min 1. Karena dia sejajar, maka sama nih, M1 sama dengan M2. Berarti gradiennya sama, min 2 sin 2X itu sama dengan setengah. Berarti kita cari titik singgungnya sekarang. Cari titik singgungnya gimana? Ini kita cari dulu nilai X-nya. Berarti ini sin 2X sama dengan setengah. Karena ini minnya pindah jadi min setengah. Itu kan ya? Nah, sin 2X sama dengan min setengah itu pada saat kapan sin nilainya min setengah? Berapa yang nilainya setengah? Sin itu ada di sin kuadran ketiga berarti ya, sin 210 ya, karena 180 tambah 30. Oke, berarti kita punya 2X sama dengan 210 derajat plus K kali 360 derajat, ya kan? Berarti X-nya itu sama dengan 105 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, berarti kita cobain. Ketika K-nya sama dengan 0, dia berarti X-nya adalah 105 derajat. Kalau K-nya sama dengan 1, dia pasti di atas 180, udah nggak usah dibahas, jadi aja. Lalu yang kedua, 2X sama dengan min 210 derajat ditambah K kali 360 derajat. Jadi X sama dengan min 105 ditambah K kali 180 ya. Kalau K nya sama dengan 0 udah pasti min, jadi nggak usah dibahas. K nya sama dengan 1, berarti X nya adalah 180 dikurangi sama 105. K nya 1 berarti 180 ya. Ini adalah 75 derajat. Nah, ini kalau K nya sama dengan 2 udah di atas 180, jadi nggak usah kita bahas. Jadi X nya ketika dia 105 sama 75 derajat, titik singgungnya di situ. Sekarang kita cari Y untuk masing-masing. Yang pertama kalau X nya 105 derajat dulu, kita cari nilai Y nya, masukin ke fungsi soal. Fx sama dengan cos kuadrat dari berapa tadi? 105. Jadi sama dengan F 105 sama dengan cos kuadrat dari 105 derajat. Nah, atau kita boleh ubah bentuknya menjadi gini, cos 105 derajat nanti dikuadratin gitu. Jadi kita cari cos 105 nya dulu supaya mudah. Cos 105 itu kan sama dengan cos berapa? Cos 60 ditambah 45 kan ya. Nah, cos 60 ditambah 45, kita tahu rumusnya itu adalah cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Berarti ini cos 60 dikali cos 45 dikurang sin 60 min sin 45, berarti sama dengan cos 60 itu adalah setengah, 45 adalah setengah akar 2 dikurang sin 60 itu adalah setengah akar 3 min, bukan min, ini dikali ya, dikali setengah akar 2. Ini sama-sama setengah
sama-sama setengah, setengah akar 2 kita tarik keluar aja, jadi 1/4 akar 2 ini jadi tinggal 1 min akar 3 ya. Ini 1/4 akar 2 nya dari sini nih, ini diambil sisa 1, sisa akar 3. Oke, ini untuk cos 105 nya. Ini jadi kita bikin gini ya, jadi cos 105 derajat dikuadratin itu sama dengan 1/4 akar 2 min 1/4 akar 6, jadi kita dikuadratin itu aja, sehingga ini jadi sama dengan ini 1/4 dikuadratin, jadi 1/4 akar 1/4 akar itu berarti jadinya 2/4 kuadrat 16 min 2 kali 1/4 akar 2 dikali 1/4 akar 6 plus yang belakang sekarang dikuadratin jadinya 6/16. Oke, itu ya. Ini disederhanakan, dibagi 2 jadi 8, ini dibagi 2 jadi 2, ini dibagi 2 jadi 3, ini jadi 8. Jadi jadinya 1/8 ditambah 3/8 ya, kita kelompokkan, min 1/8 akar 12. Akar 12 itu berapa? Jadinya 4/8 min 1/8 akar 12 itu adalah 2 akar 3. Nah, ini bisa dibagi nih. Jadi hasilnya adalah setengah min 1/4 akar 3. Itu untuk cos 105. Jadi titik singgungnya adalah di ketika x-nya 100, ketika x-nya adalah 105, bener ya, x-nya 105, dia y-nya adalah setengah min 1/4 akar 3. Jadi persamaan garis singgungnya adalah y min y1 nya adalah setengah min 1/4 akar 3 sama dengan tadi berapa gradiennya, setengah ya, setengah atau min setengah nih, kita lihat dulu. Iya, gradiennya adalah setengah ya, berarti setengah dikali x min 105 derajat. Oke, pakai derajat aja deh. Ini berarti jadi ini dalam kurung, jangan lupa. Nah, ini berarti y min setengah plus 1/4 akar 3 sama dengan setengah x min 105 derajat per 2 gitu ya, karena dikali setengah. Nah, sehingga y sama dengan setengah x min setengah plus 1/4 min berapa, 105 dibagi 2, ini 1/4 akar 3 ya, 1/4 akar 3 min 47,5 52,5 derajat. Itu ya, itu untuk kalau dia titik singgungnya ini. Nah, nanti kita cari lagi nih. Kita cari lagi titik singgungnya ketika dia 75 derajat, ketika x-nya sama dengan 75 derajat. Ini coba kalian coba sendiri. Nanti cari berapa nilai y-nya. Ini tadi nilai y-nya kita dapat ini. Ini titik singgungnya. Titik singgung. Nah, coba untuk x sama dengan 75 derajat, cari y-nya sama dengan berapa. Jadi titik singgungnya berapa, lalu PGS-nya berapa. Kalian coba ya. Sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.